warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Putri, stambuk F551079. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ITIL. Yang pertama, apakah itu ITIL? ITIL adalah kepanjangan dari Informasi Teknologi Infrastruktur Library, yang berarti adalah suatu rangkaian dengan konsep atau teknik pengelolaan dan pengembangan serta operasi teknologi informasi. ITIL memberikan detail tentang beberapa praktik teknologi informasi dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi teknologi informasi. Lanjut, di sini ada gambar suatu komponen yang menyusun ITIL. Nah, terdapat 5 komponen yang menyusun ITIL di sini. Yang pertama ada service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Dan saya akan menjelaskan satu persatu komponen dari ITIL ini. Komponen ITIL pertama adalah service strategi, yang digunakan sebagai panduan untuk menentukan tujuan atau sasaran serta ekspektasi nilai kinerja dalam mengelola layanan teknologi informasi. Lanjut dengan komponen yang kedua, ada service design yang memberikan panduan kepada organisasi teknologi informasi untuk mendesain dan membangun layanan teknologi informasi mereka sendiri dengan secara sistematis dan best practice. Service design juga tidak hanya untuk mendesain layanan teknologi informasi baru, namun juga dapat memproses perubahan-perubahan dan peningkatan kualitas layanan, kontinuitas layanan maupun kinerja dari layanan teknologi informasi itu tersebut. Dan juga untuk mengidentifikasi, memilih serta memprioritaskan berbagai rencana perbaikan operasional maupun organisasi di dalam suatu organisasi teknologi informasi. Dan yang ketiga adalah service transition yang menyediakan panduan untuk mengembangkan desain. Nah, di sini service transition untuk organisasi teknologi informasi dapat mengembangkan atau mengubah hasil desain layanan teknologi informasi baik yang baru maupun layanan yang sudah ada. Dapat dirubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Lanjut ada service operation. Service operation mencakup semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh layanan teknologi informasi. Nah, tahapan life cycle ini mencakup semua layanan dan di dalamnya terdapat berbagai panduan bagaimana mengelola layanan teknologi informasi secara efisien dan efektif, serta menjamin peningkatan kinerja yang telah dijanjikan sebelumnya. Panduan-panduan dalam service operation mencakup bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan teknologi informasi serta pengelolaan dan perubahan desain, skala, ruang lingkup, serta target kinerja layanan teknologi informasi. Dan komponen yang terakhir adalah continual service improvement. Komponen ini memberikan panduan untuk menyusun dan memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasian. Sebuah perusahaan yang mengimplementasikan ITIL secara nyata tentunya mendapat banyak sekali keuntungan, misalnya pelayanan IT menjadi lebih fokus kepada departemen lainnya di dalam suatu perusahaan. Nah, biaya lebih efisien dan dapat diatur dengan baik, serta perubahan IT yang dapat lebih mudah diatur. Dan masih banyak lagi keuntungan lainnya yang pada akhirnya berdampak pada income perusahaan itu sendiri. Lanjut ke ITIL Core. Nah, ITIL Core ini adalah practice publication terbaik yang dilakukan dan berlaku untuk semua jenis organisasi yang menyediakan layanan untuk bisnis. Paduan lengkap ITIL ini adalah seperangkat publikasi perlengkapan dengan panduan yang khusus di sektor industri, jenis organisasi, model operasi, dan arsitektur teknologi. Panduan ITIL dapat diadaptasi sedemikian rupa untuk mendukung berbagai lingkungan bisnis dan strategi organisasi. Panduan ITIL dapat ditemukan pada ITIL Core dan panduan lengkap ITIL tersebut.
Jadi banyak sekali keuntungan yang didapatkan dengan kita menggunakan ITIL dalam layanan teknologi informasi. Dan di sini saya merangkumnya dalam manfaat ITIL dengan menyediakan pendekatan sistematis untuk manajemen layanan TI. ITIL dapat membantu sebuah perusahaan dalam cara berikut. Nah, yang pertama itu mengurangi biaya. Lanjut, peningkatan layanan TI melalui penggunaan proses-proses praktik terbaik yang telah terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang lebih profesional untuk pelayanan standar dan pedoman. Manfaat selanjutnya itu meningkatkan produktivitas. Jadi, produktivitas dalam layanan teknologi informasi di suatu perusahaan itu lebih meningkat dan penggunaan keterampilan juga pengalamannya. Dan yang terakhir, meningkatkan penyampaian layanan pihak ketiga melalui spesifikasi ITIL atau ISO 20000 sebagai standar untuk pengiriman layanan pengadaan jasa. Itu dia tadi materi saya tentang ITIL atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.